Ini artinya Allah sedang menyindir. Artinya kalian Yahudi, kalian Nasrani, kalian ini orang-orang syirik. Orang yang paling buruk dalam beragama adalah orang yang menjalankan agamanya dengan syirik. Karena ajaran terpenting dalam satu agama adalah ajaran tentang ketuhanan. Itu ajaran terpenting dalam semua agama. Nah, konsep ketuhanan yang paling buruk adalah konsep ketuhanan syirik. Oleh sebab itu, Yahudi dan Nasrani ini menjadi agama yang sangat buruk disebabkan karena konsep ketuhanan yang tercemari dengan syirik. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, malam ini kajian tafsir surat Al-Baqarah insyaallah memasuki pembahasan pada ayat yang ke-135 dan 136 insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berkata, mereka berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalian belum dapat hidayah. Qul, katakan kepada mereka wahai Muhammad, bal millata Ibrahim hanifa. Akan tetapi aku mengikuti millah Ibrahim yang hanif. Orang-orang bahasa Arab mengatakan bahwa kalimat atau kata millata itu dinasabkan dengan fiil yang mahzuf. Takdirnya bal attabi'u millata Ibrahim. Katakan kepada mereka bahwa aku hanya mengikuti millahnya Ibrahim. Hanifan, millahnya Ibrahim itu adalah hanif. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang syirik. Ayat ini menjelaskan permintaan orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada Nabi dan para sahabat. Dan ayat ini juga menjelaskan jawaban Nabi dan para sahabat atas permintaan tersebut. Permintaan orang-orang Yahudi dan Nasrani agar Nabi dan para sahabat ikut saja Yahudi kalau ingin dapat hidayah.
Orang Nasrani mengatakan ikut saja Nasrani kalau ingin dapat hidayah. Nah, atas permintaan tersebut, Nabi dan para sahabat diminta oleh Allah untuk menjawab. Bal millata Ibrahim. Tidak akan ikut Yahudi, tidak ikut Nasrani, tapi ikut millahnya Ibrahim. Apa pelajaran-pelajaran yang terkandung pada ayat 135 ini? Pelajaran yang pertama, bahwa Yahudi dan Nasrani adalah dua agama dakwah. Anda lihat tadi bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengajak Nabi dan para sahabat untuk ikut agama mereka. Mengajak, meminta. Karena memang Yahudi dan Nasrani dua agama dakwah. Sama dengan Islam, Islam juga agama dakwah. Kalau Anda pernah berkunjung ke pulau wisata yang terkenal itu, agama di sana bukan agama dakwah. Jadi walaupun Anda tinggal bersama mereka berpuluh-puluh tahun, mereka tidak dituntut agama mereka mengajak Anda untuk ikut agama saya, enggak. Karena agama mereka bukan agama dakwah. Agama Buddha, agama-agama lain itu semuanya bukan agama dakwah. Nah, karena mereka ini Yahudi dan Nasrani agama dakwah, maka kedua agama ini memiliki bahaya tersendiri terhadap umat. Karena tentu dakwah mereka agar kita ikut, lan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani itu tidak akan puas sebelum kalian ikut agama mereka. Jadi ini target inti mereka, agar kita ikut agama mereka. Seramah-ramahnya mereka terhadap Anda itu bukan rasa puas mereka terhadap Anda. Yahudi dan Nasrani sangat baik. Kalau Anda berpikir mereka puas dengan saya, puas dengan Nasrani hanya dengan satu hal. Anda ikut agama mereka. Syekhul Islam beliau mengatakan bahwa proses umat ini mengikuti agama mereka bukan selalu dengan proses yang langsung. Tapi ada satu proses yang bernama tasyabbuh. Jadi bagaimana caranya umat Islam ini dipengaruhi dengan berbagai cara agar mau bertasyabbuh dengan mereka. Nah, kalau proyek tasyabbuh ini sudah berhasil, maka proyek berikutnya Kristenisasi dan Yahudinisasi itu menjadi sangat mudah. Karena metabolisme iman Anda akan hancur dengan tasyabbuh itu. Baik, kalau Anda ingin tahu bahasa populernya tasyabbuh itu adalah liberalisme. Liberalisme ini satu kata yang walau bukan 100% tasyabbuh, tapi liberalisme ini pada prinsipnya mengajak kepada tasyabbuh. Ikut mereka, mereka pun ikut kita. Samai mereka, mereka pun sama dengan kita. Nah, jadi jamaah sekalian yang saya hormati, kita perlu berpegang teguh dengan agama ini. Karena beberapa orang pemegang kebijakan di negara kita ini
terkontaminasi dengan ideologi liberalisme ini. Baik, jadi apa yang dicatat oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim, bahwa proyek Kristenisasi dan Yahudinisasi itu berawal dari langkah yang bernama tasyabbuh. Ini perlu jadi perhatian kita. Pasalnya, kalau ini sudah bisa dijebak, maka umat ini nggak ngerasa saya Muslim. Umat ini nggak ngerasa spesial lagi. Mengajarkan kebaikan. Agama kita mengajarkan kebaikan. Betul. Semua agama mengajarkan kebaikan, tapi kebaikan apa yang diajarkan? Jadi Anda jangan terjebak dengan ucapan-ucapan yang umum, ucapan-ucapan yang general. Pernyataan-pernyataan umum dan general itu biasanya menyesatkan. Tapi kalau Anda lebih detil lagi, barulah nampak kesesatan itu. Misalnya agama lain mengajarkan kebaikan, itu kan general itu. Tapi kebaikan apa yang diajarkan oleh agama lain? Apakah mereka mengajarkan tauhid? Ternyata enggak. Apakah mereka mengajarkan sholat? Ternyata enggak. Yang diajarkan dalam agama lain dan dianggap kebaikan itu hanya humanisme yang semu. Bukan humanisme yang sesuai dengan hakikat humanisme. Hanya humanisme yang semu saja. Baiklah jemaah sekalian, jadi pelajaran pertama dalam ayat ini, bahwa agama Yahudi dan Nasrani adalah agama samawi, sehingga sifatnya adalah agama dakwah. Karena keduanya agama dakwah, maka kita perlu mawas diri. Nah, langkah dakwah mereka menuju Kristenisasi dan Yahudinisasi adalah bagaimana menghanyutkan umat Islam ini dalam sikap tasyabbuh. Sebab kalau orang Islam ini sudah bertasyabbuh, umat Islam ini nggak merasa beda dengan agamanya. Umat Islam ini nggak merasa mulia dengan agamanya. Toh sama aja semuanya. Nah, giliran Natal ke gereja, giliran tahun baru ikut tiup trompet. Jadi kalau tasyabbuh ini sudah berhasil, hanya satu langkah lagi untuk menjadi agama lain. Jemaah sekalian, Imam Ibnu lain menyebutkan bahwa ayat jadi beliau, lalu beliau pun pernah didatangi oleh tokoh-tokoh Nasrani. Tokoh-tokoh Yahudi seperti misalnya Ka'ab al-Ashraf, atau misalnya seperti Abdullah bin Surya. Nah, tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani ini datang menjumpai Nabi pada waktu yang berbeda. Yahudi mengatakan, Muhammad kalau ingin dapat hidayah adanya dalam agama Yahudi. Ikut Yahudi saja. Tokoh-tokoh Nasrani ini menjumpai Nabi lalu mengatakan ucapan yang sama. Muhammad kalau ingin dapat hidayah ikut Nasrani aja. Cuman saya coba berpikir, kalau Nabi saja ingin dikristenkan, apalagi kita. Ini Nabi kita loh. Mereka ajak untuk jadi Kristen, Yahudi ajak untuk jadi Yahudi. Apalagi kita jemaah sekalian yang sama. Ngerti seperti apa. Yang jelas semakin ke depan zaman ini semakin miskin soal iman. Dan yang kedua yang mulia, Anda lihat dalam ayat tadi,
tidak terkesan mereka punya argumentasi. Misalnya ketika orang Yahudi mengatakan, kalau ingin dapat hidayah ikut Yahudilah. Mana dalilnya? Oh, mereka nggak punya argumentasi. Orang-orang Nasrani juga mengajak, kalau ingin dapat hidayah, ikutlah Nasrani. Tapi mana dalilnya bahwa hidayah itu adanya dalam Nasrani? Mereka nggak punya dalil. Mereka tidak bisa membuktikan dengan argumentasi bahwa hidayah itu adanya dalam agama mereka. Nah, maka Syekh At-Tantawi dalam tafsir beliau yang bernama Tafsir Al-Wasit, beliau mengatakan, ajakan-ajakan tanpa argumentasi ini sesungguhnya ciri khasnya orang-orang fanatisme. Jadi orang-orang fanatik itu ngajak, tapi tidak bisa mengajak dengan argumentasi. Itulah orang yang fanatik itu. Nah, maka Imam At-Tantawi rahmatullah alaihi beliau mengatakan, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka tidak pernah argumentatif dalam beragama. Kokohnya mereka dalam beragama modalnya cuma fanatik saja. Nah, ini kelemahan mereka. Jadi kalau Yahudi Anda ajak bicara argumentasi, Nasrani Anda ajak berargumentasi, pasti nggak bisa. Karena orang-orang Yahudi ini tidak pernah beragama dengan dalil. Mereka tidak pernah beragama dengan argumentasi. Agama mereka hanya dengan modal fanatisme saja. Itu bisa jadi sangat kokoh sekali. Nah, agar Anda tidak beragama, beragama dari dulu bapak moyang seperti ini. Nah, beragama dengan modal nenek moyang, ini beragama dengan fanatisme. Nah, beragama yang sesungguhnya bahwa Anda beragama dengan ilmu. Dengan bahasa lain, Anda ilmiah dalam menjalankan agama ini. Itulah sejatinya setiap muslim. Agama kita ini agama ilmu, bukan agama fanatisme. Nah, jadi baik, kata Imam Tantawi rahmatullah alaihi, tadi orang Yahudi, begitupun Nasrani, mengajak kepada agama mereka dengan iming-iming hidayah yang palsu. Sayangnya dalam dakwahan mereka itu tidak ada argumentasi. Kenapa? Itulah fanatisme, kata beliau. Mereka ngajak dengan Indomie. Mereka bisa ngajak dengan uang, dengan lembaran-lembaran rupiah. Tapi bisakah mereka ngajak Anda dengan argumentasi? Ya tidak. Jadi umat Islam yang terseret agama mereka pun tidak terseret dengan argumentasi, tapi terseret dengan kebodohan dan kemiskinan. Kan banyak umat Islam yang udah jadi Kristen ya. Nah, apakah umat Islam ini jadi Kristen itu dengan alasan yang argumentatif? Oh tidak. Tidak ada umat Islam yang ikut agama Kristen apalagi Nasrani dengan satu argumentasi. Tapi karena dua hal. Pertama kebodohan, dan yang kedua adalah karena ekonomi. Karena ekonomi. Nah, baik. Jadi ini pelajaran yang kedua. Maka kalau kita ingin menjadi muslim yang sejati, sejatinya seorang muslim adalah beragama dengan ilmu. Memanfaatkan mereka dengan satu hal yang bisa mengatakan, Muhammad ikut kita aja. Muhammad ikut Nasrani aja, kita punya hidayah untuk kamu. Bagaimana Nabi mematahkan ajakan ini?
Nabi tidak mematahkan ajakan mereka dengan Al-Quran. Tetapi Nabi mematahkan ajakan mereka dengan satu alasan yang mereka sepakati. Dengan satu alasan yang pasti mereka terima. Kata Nabi SAW, "Qul bal millata Ibrahim." Saya tidak perlu ikut Yahudi, saya pun tidak ikut Nasrani. Saya ikut Ibrahim saja. Nah, Ibrahim alaihissalam ini tokoh yang disepakati oleh semua pemeluk agama. Yahudi, mereka mengagungkan Ibrahim alaihissalam. Nasrani juga mengagungkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi SAW mengatakan, aku mengikuti sosok yang kita sepakati bersama. Saya mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya mengikuti millah beliau. Nah, orang-orang Yahudi, kenapa kalian tidak ikut millah? Kalian menghormati Ibrahim alaihissalam, mengagungkannya, bahkan kalian pun menduga bahwa Ibrahim itu kalian, bukan kami. Tapi kalian tidak sejalan dengan Nabi Ibrahim. Begitupun dengan orang-orang Nasrani. Kalian merasa Ibrahim alaihissalam bagian dari kalian, bukan bagian dari yang lain. Tapi nyatanya jalan kalian dalam beragama beda dengan jalannya Ibrahim dalam beragama. Nah, kata Imam Ar-Razi, sebetulnya untuk provokasi Yahudi dan Nasrani tadi, Nabi dibekali oleh Allah dengan dua. Pertama dengan bantahan jadali, yang kedua dengan bantahan burhani. Bantahan jadali adalah bantah provokasi mereka secara artinya membantah dengan jadali, artinya sampaikan kata yang membuat orang lain diam. Kalau orang lain sudah diam, baru sampaikan bantahan berupa hujah. Dan Allah Azza wa Jalla membekali Nabi kita dengan dua hal ini. Ayat 135, Allah membekali Nabi dengan bantahan jadali, bantahan untuk membungkam. Lalu kemudian ayat 136 nanti Allah mengajarkan Nabi kita untuk membantah secara dalil. Nah, ingat jamaah sekalian, kalau Anda tidak berhasil menyeret lawan debat Anda pada titik yang disepakati, Anda nggak akan menang. Anda nggak akan bisa membungkam. Debat kita dengan debat orang-orang yang menyebutkan ahli bid'ah hasanah itu nggak akan ada selesainya. Karena kita membantah bid'ah hasanahnya, mereka membela bid'ah hasanahnya. Nggak ada selesainya. Karena kita membantah perbedaan dengan perbedaan. Menurut saya bid'ah hasanah itu bla bla bla. Oh, jawaban kamu itu saya nggak bisa terima. Lalu mereka bilang, menurut saya bid'ah hasanah itu ada A, B, dan C. Oh, jawaban kamu saya nggak terima. Membantah perbedaan dengan perbedaan itu nggak akan selesai. Tapi kalau Anda mampu membantah perbedaan dengan sesuatu yang disepakati, itu selesai urusan. Persoalannya cuma persoalan keras kepala kemudian. Misalnya Anda mengatakan maulidan, tahlilan, dan lain-lain, di mana persoalan dan perbedaan kita? Perbedaan kita cuma satu, bid'ah hasanah. Kami tidak menjalankan apa sepakat di antara hasanah itu bukan sunnah. Beranikah Anda mengatakan bid'ah hasanah
Nah, Anda kan nggak bisa mengatakan begitu. Tidak ada orang yang melakukan bid'ah hasanah, mendukung bid'ah hasanah, mengatakan bid'ah hasanah ini adalah sunnah. Mereka nggak bisa ngomong begitu. Nah, jadi nggak jadi soal itu bid'ah hasanah, oke, nggak jadi soal. Yang jadi soal ini bukan sunnah. Ini bukan sunnah. Nah, saya dituntut ngikut sunnah atau bid'ah hasanah. Itu dituntut ikut sunnah, bukan ikut bid'ah. Nggak jadi soal maulid itu kan bid'ah hasanah. Oke, bid'ah hasanah, tapi bukan sunnah kan? Tahlilan itu nggak mengapa karena itu hanya bid'ah hasanah. Oke, bid'ah hasanah, oke. Tapi bukan sunnah kan? Tak berani mereka mengatakan sunnah. Nah, jadi saya cuma memberikan satu sampel. Usahakan dalam dialog-dialog menyeret lawan dialog kita pada titik kesepakatan. Cuman ingin saya sampaikan jamaah sekalian, perdebatan ini adalah pertempuran. Kalau senjata Anda cuman belati, gunakan cukup membela diri saja. Tidak usah menyerang siapa-siapa. Tapi kalau kira-kira Anda punya samurai, ya sudah masuklah pertempuran. Insya Allah Anda bisa membacok banyak musuh. Ngerti maksud saya? Saya kira Anda dan saya kan nggak jauh beda. Ilmu yang kita miliki cuman belati, sehingga fungsinya cuman membela diri saja. Belum bisa digunakan untuk menyerang. Nah, kalau untuk menyerang, ilmu Anda harus samurai. Panjang, tajam, silakan masuki pertempuran debat. Tapi kalau belum punya samurai, cuma pistol saja, terus kemana dong mereka mau begitu? Anda bertempur bawa pisau dapur, kawan bertempur bawa golok. Kalau orang bawa golok, bawa samurai. Kalau belum samurai, jangan masuk pertempuran. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, pertanyaan adalah apa sih milahnya Ibrahim itu? Yahudi kalian setuju dengan Ibrahim, Nasrani kalian pun setuju dengan Ibrahim. Kata Nabi, kalau Ibrahim ini adalah sosok temu di antara kita, kalau begitu kita ikuti Ibrahim. Apa agamanya Nabi Ibrahim? Hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu agamanya adalah Hanif wa ma kana minal musyrikin, dan beliau meninggalkan syirik. Nah, bagaimana orang Yahudi mau tidak mengikuti millah Nabi Ibrahim yaitu Hanif? Kalian orang Nasrani mau tidak? Oh, ternyata mereka tidak mau. Kalau begitu persoalannya persoalan keras kepala. Ya, kalian tidak berani mengatakan Nabi Ibrahim ini salah kan? Tapi kalian kenapa nggak ikut? Baik, millah Nabi Ibrahim itu adalah Hanif. Hanif dalam bahasa Arab memiliki dua arti. Yang pertama, arti dari Hanif adalah mustaqim. Makna yang kedua adalah al-mail. Apa yang dimaksud dengan Hanif? Mustaqim, yaitu lurus. Pengertian Hanif yang kedua adalah al-mail. Condong kepada kebenaran dengan meninggalkan keburukan. Ya, condong pada kebenaran tentu dengan meninggalkan keburukan. Ingat, Anda tidak meninggalkan keburukan, Anda tidak akan condong pada kebenaran. Pada kebenaran dengan cara menjauhi kebenaran, dengan cara meninggalkan kebatilan. Di orang-orang yang masih
berada dalam kebatilan, belum meninggalkan kebatilan, mereka belum condong pada kebenaran. Jadi ini ya secara fisiknya kan seperti ini tiang nih. Tiang ini kalau hanif berarti dia condong pada kebenaran, begitu condong pada kebenaran sehingga kebatilan itu ditinggalkan. Nah, sehingga hanif ini memiliki dua rukun. Rukun pertama, tinggalkan kebatilan. Rukun yang kedua, condong pada kebaikan. Anda sebelum meninggalkan kebaikan gak akan condong pada kebatilan. Nah, konsep hanif dengan dua rukun ini dikenal dalam tazkiyatun nufus dengan istilah takhalli dan tahalli. Bahwa Anda meninggalkan keburukan, ini namanya takhalli. Kemudian Anda condong pada kebaikan, itu namanya tahalli. Nah, kalau dua komponen ini telah terpenuhi, itu yang dinamakan dengan hanif. Baik, Anda condong kepada tauhid. Apakah Anda meninggalkan syirik? Iya. Anda tinggalkan syirik, itu namanya takhalli. Dan Anda condong kepada tauhid, itu namanya tahalli. Condongnya Anda kepada tauhid ini baru dinamakan betul kalau Anda sudah meninggalkan syirik. Maka kalau begitu, dua rukun penting dalam hanif, tinggalkan yang buruk lalu condong pada yang baik. Ya, tinggalkan syirik lalu condong pada tauhid. Tinggalkan bid'ah lalu kemudian condong kepada sunnah. Tinggalkan takabur lalu kemudian condong pada tawadhu. Susu segar lalu menyehatkan kalau hati ini racunnya belum dibersihkan. Jadi ini wadah hati ini ada racunnya, Anda belum bersihkan dengan takhalli, tiba-tiba Anda masukkan susu. Apakah ini susu segar? Oh tidak, yang ini namanya susu beracun. Itu namanya susu beracun. Kenapa? Karena wadahnya belum dibersihkan. Sehingga sesegar susu yang Anda masukkan ke wadah namanya susu beracun. Karena wadahnya belum dibersihkan. Nah, tauhid itu susu segar, tapi kalau syiriknya belum bersih, susu segar ini susu beracun. Sunnah itu adalah susu segar, tapi bidah itu adalah racun. Nah, kalau racunnya tidak bersih, sunnah ini cuma susu yang beracun nanti jadinya. Jadi betapa penting membersihkan wadah hati ini dari segala racun, baru kemudian bisa diisi dengan air atau dengan air susu yang segar. Pasalnya begini jamaah sekalian. Misalnya dalam hati Anda ini terisi racun. Racunnya tidak dibersihkan. Kalau racun itu tidak bersih, percayalah apapun yang Anda miliki itu akan menjadi sarana racun. Misalnya racun hati nggak bersih. Misalnya racun hati Anda adalah sombong. Racun hati Anda adalah sombong. Dan ini nggak dibersihkan, karena nggak bersih maka apapun yang Anda miliki semuanya akan menjadi alat kesombongan. Karena sombongnya nggak bersih di hati, dapat jabatan, ya alat kesombongan. Punya uang, alat kesombongan. Bahkan ada ibadah juga untuk sombong-sombongan. Dan untuk menyombongkan semua kesombongan. Itu kalau hati tidak dibersihkan terlebih dahulu. Diawali dengan kebersihan dulu. La ilaha ini bersihkan dari segala Tuhan selain Allah. Bersihkan racun-racun yang bernama Tuhan dari selain Allah.
illallah, barulah kemudian Anda bisa mengisi dengan tauhid yang sangat murni, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kalau Anda bertanya apa milahnya Nabi Ibrahim? Milahnya Nabi Ibrahim adalah hanif. Apa itu hanif? Hanif itu condong pada kebenaran dengan meninggalkan kebatilan. Condong kepada tauhid dengan meninggalkan syirik. Baik. Oleh karena hanif ini memiliki arti yang luas, maka disempitkan oleh Allah dengan ayat berikutnya. Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu tidak termasuk orang syirik. Artinya, hanif yang dimaksudkan condong kepada tauhid dengan meninggalkan syirik. Jadi walaupun condong kepada tawadu dan meninggalkan takabur, walaupun itu dinamakan dengan hanif, tapi hanif yang dimaksudkan dalam millah Nabi Ibrahim adalah hanif yang lebih khusus. Hanif yang lebih khusus, yaitu cenderung kepada tauhid dengan meninggalkan syirik. Itu pengertian dari hanif ini. Kenapa pengertian hanif ini sekhusus itu, sesempit itu? Allah yang mempersempit pengertian hanif dengan ayat berikutnya. Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukan seorang yang musyrik. Berarti hanifnya Ibrahim bukan hanif yang bersifat umum, tapi hanif yang bersifat khusus, yaitu condong kepada tauhid dengan meninggalkan syirik. Nabi kita mengajak orang-orang Yahudi, beliau pun mengajak orang-orang Nasrani. Ikuti saja, yaitu mereka Yahudi dan Nasrani mengikuti milah Nabi Ibrahim. Tidak mau. Penyakit besarnya Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah. Penyakit parahnya orang-orang Nasrani meyakini Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Jadi walau dua agama ini adalah agama samawi yang memiliki kitab suci, ternyata dua agama ini telah hancur dengan keyakinan syirik. Hancurnya Yahudi saat berkeyakinan Uzair adalah anaknya Allah. Hancurnya Nasrani saat berkeyakinan bahwa Isa adalah anaknya Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW diperintah oleh Allah. Apa itu? Wahai Yahudi, wahai Nasrani, satu kata yang menjadi titik temu kita adalah Ibrahim. Ibrahim itu tidak ikut-ikutan mengatakan Isa anaknya Tuhan. Ibrahim itu tidak ikut-ikutan mengatakan Uzair anaknya Tuhan. Ibrahim itu hanif, yaitu mengesahkan Allah dengan meninggalkan syirik. Itulah Nabi Ibrahim. Apakah kita sepakat? Kita sepakat di sini. Kalian siap atau tidak menerima kesepakatan ini? Ternyata mereka tidak siap menerima kesepakatan. Maka penyimpangan mereka murni keras kepala. Mereka nggak punya argumentasi. Justru kebenaranlah yang kokoh dengan argumentasinya. Tetapi jamaah sekalian yang saya hormati, kalau pola beragama, pola seperti itu, fanatisme, sejelas kebenaran tetap saja tidak nampak. Saya ulangi, kalau cara beragamanya adalah fanatisme, sejelas apapun kebenaran itu nggak akan nampak. Kebenaran bersinar seperti matahari di siang bolong. Terang dan membakar setiap keburukan. Tapi sejelas matahari. Orang-orang yang telah buta dari fanatisme tidak akan melihat cahaya. Itu bahayanya fanatisme. Nah, juga kita berislam akan menjadi sosok yang fanatik. Jadi saya lihat ini, ikhwan sekalian, secara umum kita ini punya kesungguhan belajar, ya.
Tapi melepaskan fanatisme dari kesungguhan belajar ini bukan sesuatu yang gampang. Makanya kita lihat sebagian kawan-kawan, kesungguhan belajar mereka ternyata masih terbungkus dengan fanatisme itu. Kalau yang ngajar bukan guru saya, ya bukan kebenaran. Kalau guru kami itu tidak dapat rekomendasi dari guru saya, itu bukan kebenaran. Jadi guru yang menjadi standar, bukan lagi Al-Quran dan hadis. Padahal kalau seorang guru bisa bicara kebenaran berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, sesuai dengan kaedahnya kaum salafus saleh, ini seorang guru yang benar, recommended atau tidak recommended dari guru Anda. Makanya ketika Salman Al-Farisi berbicara soal rekomendasi, beliau mengatakan innama yuzakkil insanu amaluhu. Kata Salman Al-Farisi, rekomendasi untuk seseorang bukan ucapan orang lain. Tapi rekomendasi untuk seseorang adalah dirinya sendiri. Lihat ucapannya, dengarkan ucapannya, lihat amalnya, itulah rekomendasi yang sesungguhnya. Jangan sampai Anda terima rekomendasi dengan telinga dan Anda nggak mau menerima rekomendasi yang nampak dengan mata kepala. Mata kepala si fulan salat, bisikan dari kiri bilang si fulan tidak salat. Lalu Anda terima rekomendasi telinga ini, padahal di depan Anda orangnya sedang salat. Itu terlalu buruk. Jadi jamaah sekalian, kesungguhan belajar itu udah bagus dengan satu syarat. Kesungguhan belajar itu jangan lagi terbingkai dengan fanatisme. Ya, ciri khasnya ahli sunnah ini tidak fanatis. Tidak fanatis. Siapapun yang mengatakannya udah ambil kalau sesuai dengan tiga hal ini. Jadi kalau dia udah ngomong tiga hal ini, udah rekomendasi. Bulan dan wallahu ta'ala. Kemudian pelajaran terakhir dalam ayat 135 ketika Allah mengatakan wa ma kana minal musyrikin, Ibrahim alaihi salam itu tidak termasuk orang yang syirik. Ini namanya ta'arid. Ini bahasa ta'arid, artinya ini sindiran. Yahudi, Ibrahim itu enggak syirik loh. Wahai Nasrani, Ibrahim itu enggak syirik loh. Ini artinya Allah sedang menyindir. Artinya kalian Yahudi, kalian Nasrani, kalian ini orang-orang syirik. Orang yang paling buruk dalam beragama adalah orang yang menjalankan agamanya dengan syirik. Karena ajaran terpenting dalam satu agama adalah ajaran tentang ketuhanan. Itu ajaran terpenting dalam semua agama. Nah, konsep ketuhanan yang paling buruk adalah konsep ketuhanan syirik. Oleh sebab itu, Yahudi dan Nasrani ini menjadi agama yang sangat buruk disebabkan karena konsep ketuhanan yang tercemari dengan syirik. Bahwa Isa adalah anak Allah, bahwa Uzair adalah anak Allah. Jadi kesimpulan Allah katakan, wahai Yahudi, wahai Nasrani, Ibrahim alaihissalam bukanlah seorang musyrik. Ini sindiran karena kalian berdua pemeluk agama ini adalah orang yang telah syirik dalam beragama. Baik, kita kumandangkan azan sebentar.
Ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi itu ayat 135 dalam surat Al-Baqarah. Kesimpulannya adalah bahwa kedua agama tersebut adalah agama dakwah, agama misi. Tetapi kedua agama tersebut adalah agama fanatisme, agama misi, agama fanatisme. Dan kedua agama ini bukan agama ilmu, bukan agama argumentasi. Walaupun di hari besar mereka bawa kitab suci, tapi itu tidak dipelajari. Kerja mereka dalam beragama itu cuma nyanyi-nyanyi saja. Ya, jadi kita jadilah pengikut agama yang memang ilmiah. Baik, itulah tiga kesimpulan. Mereka adalah agama misi, mereka adalah agama fanatisme, dan mereka bukan agama yang berilmu. Sehingga pengikut-pengikutnya, kalaupun kokoh-kokohnya bukan dengan ilmu, tapi kokohnya dengan fanatisme itu tadi. Baik, sampai di sini kajian kita. Bagi jamaah yang hendak bertanya, dipersilakan. Iya Pak, silakan. Iya. Hah? Jadi pembicaraan tentang Bani Israel dalam Al-Quran memang dengan judul yang berbeda-beda. Kadang-kadang Al-Quran membicarakan Bani Israel dengan judul A, dengan judul B, dengan judul C.
Bahkan ulama kita mengatakan kadal Quran an yadhhaba bi Musa. Hampir saja Al-Quran ini diborong oleh Nabi Musa. Karena di setiap juz yang 30 ada pembicaraan tentang Musa dan Bani Israel. Kalau umat ini selamat dari sifatnya Bani Israel, selamat umat ini. Baik. Jadi kalau kemarin-kemarin Al-Quran bicara Bani Israel hubungannya dengan Nabi Musa alaihi salam. Hubungannya dengan Nabi Musa alaihi salam. Lalu malam ini Yahudi dan Nasrani ini sesungguhnya masih hubungannya dengan Bani Israel juga. Kenapa? Karena Nabi Musa ataupun Nabi Isa dua-duanya adalah asbab. Dua-duanya adalah turunan dari Nabi Yakub. Jadi Ibrahim, Ismail, Ishak. Ishak ini punya anak Yakub. Keturunan-keturunan Yakub ini dinamakan dengan asbab. Termasuk Musa alaihissalam, termasuk Isa alaihissalam. Nah, sehingga Bani Israel yang dibicarakan malam ini bukan lagi yang sezaman dengan Nabi Musa, tapi Bani Israel yang sezaman dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu keras kepalanya sama. Di sini misalnya Yahudi dan Nasrani berhujjah dengan Nabi. Lalu Nabi kalahkan mereka dalam hujjah. Tetap saja mereka tidak mau terima. Nah gitu ya. Jadi alhamdulillah. Bani Israel yang sezaman dengan Nabi kita akan berhadapan untuk mempersiapkan Nabi kita akan berhadapan dengan Bani Israel di Madinah, maka Allah panjang lebar berbicara tentang Bani Israel dengan Nabi Musa. Ya, baik jadi Yahudi ataupun Nasrani ini masih masuk kategori Bani Israel. Walaupun Yahudi nggak ngaku kalau Nasrani itu adalah Bani Israel. Karena bedanya Yahudi dengan Nasrani, Yahudi itu tidak mengakui Yahudi kalau nenek moyangnya tidak Israel. Sehingga pemeluk Yahudi dari tahun ke tahun itu menyusut. Nah kalau Nasrani, mereka menerima agama mereka walau bukan berdarah Israel. Sehingga mayoritas pengikut orang Nasrani ini bukan Israel, sehingga Yahudi nggak ngakuin kalian ini bukan Bani Israel. Karena yang ngikutin agama kalian ini mayoritasnya bukan Israel. Jadi betapa eksklusifnya Yahudi dan betapa inklusifnya Nasrani. Nasrani siapa aja bisa jadi Nasrani. Tapi tidak semua orang bisa jadi Yahudi kecuali dia harus berdarah Israel. Betul dari orang-orang Eropa ada yang ikut agama Yahudi itu, tapi nggak akan diakui dia sebagai agama Yahudi yang benar. Karena agama Yahudi yang sesungguhnya harus berdarah Israel. Jadi kalau ada yang mengatakan Kristen ini tidak diakui oleh Yahudi, iya, karena Yahudi Kristen ini diikuti mayoritas bukan berdarah Israel. Tapi aslinya Nasrani ini masih masuk dalam garis keturunan Bani Israel. Wallahu ta'ala alam. Iya, Pak Led. Yang lainnya ditinggalkan. Kaitan dengan ayat awal
mengambil ilmu dari guru A, B, C. Bila mana guru ini sudah melakukan sebuah kesalahan, tapi ada yang mengintikannya. Iya, kaidah paling penting dalam berahli sunnah adalah jam'ul adillah. Itu kaidah paling penting. Semua kesesatan yang berjumlah 72 itu berpangkal pada tidak jam'ul adillah. Apa yang dimaksud dengan jam'ul adillah? Jam'ul adillah itu artinya menghimpunkan semua dalil-dalil. Yahudi dan Nasrani mereka sesat karena nu'minu bi ba'dil kitab wa yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Karena orang-orang Yahudi atau Nasrani mereka mengambil sebagian dalil dan meninggalkan sebagian yang lain. Itu kesesatan Yahudi dan Nasrani. Begitu pula umat ini. Kalau umat ini mengambil sebagian dalil dan meninggalkan sebagian yang lain, itu artinya tidak jam'ul adillah, itu kesesatan. Jadi kalau Anda sering dengar dalam kajian pemahaman kaum salafus saleh, apa sih pemahaman kaum salafus saleh? Pemahaman kaum salafus saleh itu memahami apapun dengan cara jam'ul adillah. Kumpulkan semua dalil baru pahami. Itulah pemahaman kaum salafus saleh. Baik. Lalu muncullah orang sesat pertama, kami pakai Al-Quran, nggak pakai hadis. Tidak jam'ul adillah. Lalu muncul golongan yang kedua, gunakan hadis. Kalau hadis, tidak jam'ul adillah. Lalu datanglah dikatakan kami menulis hadis tentang nafi dalam Asmaul Husna. Muncullah Jahmiyah. Lalu datang golongan kami hanya menerima dalil-dalil yang isbat dalam Asmaul Husna. Muncullah Musyabbihah. Ahli sunnah menggabungkan dalil yang nafi dan isbat. Datanglah orang-orang yang mengambil dalil-dalil tentang ancaman. Muncullah Murji'ah. Datanglah orang-orang yang hanya mengambil dalil-dalil tentang ancaman. Muncullah orang Khawarij. Lalu muncullah ahli sunnah menggabungkan antara al-wa'du dan al-wa'id. Jadi jam'ul adillah ini sebenarnya kata simpul dari selamatnya ahli sunnah. Selamatnya ahli sunnah dalam beragama melalui satu kaidah yang bernama jam'ul adillah. Dan ini yang tidak dilakukan semua aliran sesat, tidak melakukan jam'ul adillah. Ya, mudah-mudahan kapan waktu bisa kita bicara lebih rinci lagi. Seperti apa sih jam'ul adillah itu? Baik, tapi pada prinsipnya Al-Quran, hadis, pemahaman kaum salaf. Apa pemahaman kaum salaf itu? Pemahaman kaum salaf itu pada intinya jam'ul adillah. Himpun semua dalil untuk memahami sesuatu. Itulah pemahaman salaf itu. Dan semua orang-orang sesat itu mereka memahami tanpa jam'ul adillah. Orang-orang Qadariyah mereka menggunakan dalil-dalil tentang ikhtiar dan tidak menggunakan dalil tentang tawakal. Jadi mereka Qadariyah. Orang Jabariyah mereka berlebihan menggunakan dalil tawakal dan tidak menggunakan dalil-dalil tentang ikhtiar. Jadilah mereka Jabariyah. Maka muncul ahli sunnah menggabungkan dalil tentang harus ikhtiar, dalil tentang harus tawakal, ini digabungkan. Jam'ul adillah. Nah, tidak selama yang kita kenal. Keawaman kita ini membuat kita haus dengan ilmu. Ingat jemaah sekalian, kata Imam Syatibi, ijtihadnya orang awam itu yang terpercaya ilmunya. Jadi kalau ijtihad mereka dalam berfatwa. Tapi orang awam, apakah orang awam ini punya ijtihad? Iya.
Orang awam ini harus mampu berijtihad mengenali orang yang terpercaya ilmunya. Nah, bagaimana mengenali orang yang ilmunya terpercaya? Itu tadi Al-Quran, hadis, kemudian dia melakukan jam'ul adillah. Jam'ul adillah inilah inti dari pemahaman kaum salafus saleh. Jadi kalau ada ceramahnya cuman Quran aja, tidak ada hadis, oh enggak jam'ul adillah ya. Atau ada orang yang mengatakan hadis ahad kita nggak bisa terima, mutawatir oke, itu nggak oke. Ada orang yang cuman menggunakan hadis-hadis tentang dalil-dalil tentang kafir saja, sementara dalil tentang iman tidak. Oh ini khawarij. Atau Anda bertemu dengan orang yang bicaranya tentang dalil-dalil iman aja, dalil-dalil kafir enggak. Oh ini murji'ah. Pemahaman kaum salafus saleh ini semuanya wajib digabung. Tidak boleh dipisah-pisah. Jadi kalau ada orang berilmu yang Anda nggak kenali namanya, maka kenali cara dia menyampaikan kebenaran. Al-Qur'annya ada, oke. Hadisnya ada, iya. Apakah beliau menggabungkan dalil-dalil ini? Oh, kalau dia menggabung-gabungkan dalil, insya Allah dia adalah ahli sunnah. Walaupun Anda belum tahu siapa namanya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.